warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, supaya puasa kita lancar sehari penuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa penjelasan tentang pendidikan adab untuk anak. Sebelum masuk ke penjelasan inti, kita perlu tahu dulu apa itu adab. Dari seorang penulis buku-buku Islam, Luqman Junaidi, dalam buku Ensiklopedia Tasawuf, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa adab menurut Rasulullah SAW adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari keimanan. Adab mengatur umat muslim berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Muhammad Ali Hashimi, seorang sastrawan dalam buku berjudul Apakah Anda Berkepribadian Muslim? Menekankan pentingnya seorang muslim memiliki akhlak dan kepribadian yang baik sebagai cerminan Islam. Begitupun sebagian ulama yang juga turut berpendapat bahwa adab merupakan suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Sesama umat muslim perlu saling mengingatkan tentang pentingnya berperilaku sesuai adab. Adab tentu perlu diajarkan sedari kecil. Anak-anak yang sudah diberi bekal pelajaran mengenai adab akan tumbuh menjadi pribadi lebih baik dari teman-teman sebayanya. Orang tua kalian pasti berusaha menjadi teladan dalam mengajarkan akhlak yang baik pada anak-anaknya. Misalkan, memberi contoh bagaimana cara bersikap, bagaimana supaya tidak egois, bagaimana cara membantu orang lain, termasuk bagaimana bersikap menjadi muslimin dan muslimah yang baik sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Adab adalah norma dengan banyak manfaat. Adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang kelak akan menuntun manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Ada beberapa manfaat dari adab, yaitu yang pertama, membuat manusia mampu bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Bagi manusia yang beradab, maka mereka akan mengetahui apa tanggung jawab yang harus dijalankan dan mana yang tidak harus dijalankan. Sama halnya dengan perbuatan baik apa yang harus dikerjakan, serta perbuatan buruk apa yang harus ditinggalkan. Yang kedua, adab dapat menjadikan manusia yang adil. Manusia yang beradab sudah terbiasa memiliki sikap yang dapat memanusiakan manusia, serta adil dalam melakukan hal apapun. Hal seperti inilah yang menjadikan manusia beradab, dipercaya, serta bisa untuk dijadikan seorang pemimpin. Yang ketiga, adab membuat manusia merasa dirinya jauh dari kata pandai. Manusia yang beradab juga biasanya akan terus belajar, termasuk mau memperbaiki diri sehingga bisa menyempurnakan akhlaknya. Manusia yang beradab akan selalu haus akan ilmu pengetahuan dan menganggap dirinya jauh dari kata sempurna. Yang keempat, adab menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah. Adab juga menjadi salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta bagi seseorang terhadap Sang Penciptanya dan juga kepada sesama manusia. Orang yang beradab akan selalu membutuhkan Allah. Ia akan selalu memohon ampunan serta perlindungan pada Allah, sebab ia menyadari dirinya bukan siapa-siapa di dunia ini. Yang kelima, adab juga berfungsi untuk menahan diri dari perbuatan keji. Dengan adanya adab, maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela atau keji. Orang yang beradab enggan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Orang beradab akan berusaha untuk membuat orang di sekitarnya merasa terbantu atas kehadirannya. Yang keenam, adab memberikan pahala yang besar. Jelas, orang yang beradab akan senantiasa melakukan hal-hal positif dan tentunya akan terhitung sebagai pahala. Setiap apa yang dilakukan orang yang beradab akan dihitung sebagai pahala jika positif dan akan terus bermanfaat bagi siapa saja.
Lantas, apa saja contoh adab dalam Islam? Contoh adab pergaulan dalam sehari-hari sesuai ajaran agama Islam yaitu yang pertama, adab terhadap Allah. Contohnya, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, meyakini kesempurnaan Allah, taat terhadap perintahnya, bertutur kata yang baik, dan saat beribadah menggunakan pakaian suci dan terbaik. Yang kedua, adab terhadap kedua orang tua. Contohnya, menghormati serta memenuhi hak-hak kepada orang tua, tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua, patuh terhadap perintah orang tua selagi baik, selalu mendoakan orang tua, mempunyai rasa terima kasih kepada orang tua dengan membantu orang tua, dan bercanda dengan santun bersama orang tua. Yang ketiga, adab terhadap guru. Contohnya, menghormati guru, tidak membuat guru jengkel dan marah, taat akan perintah guru, mengerjakan tugas yang guru berikan, mengamalkan ilmu yang didapat, dan berterima kasih kepada guru. Yang keempat, adab terhadap sesama manusia. Contohnya, saling sapa dan mengucapkan salam ketika bertemu, datang ke acara jika diundang, memberikan makanan jika memiliki makanan lebih, memberikan nasihat yang baik, saling menghargai suatu perbedaan, dan menjenguk ketika ada yang sakit. Yang kelima, adab terhadap sesama teman. Contohnya, bergaul dengan baik dan menyenangkan, menyebarkan kedamaian, saling sapa dan bergurau, saling meminta maaf dan memaafkan ketika salah, selalu tersenyum dan saling tolong-menolong. Yang keenam, adab terhadap masyarakat. Contohnya, dapat berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang merugikan bersama. Contoh lainnya, berperilaku jujur, bertutur kata lemah lembut dan penuh kasih sayang, tidak mengikuti urusan orang lain kecuali dibutuhkan, dan saling bertoleransi. Yang ketujuh, adab terhadap saudara. Contohnya, saling tolong-menolong jika ada yang mengalami kesusahan, sering berkomunikasi dan menanyakan kabar, dan tidak menjelek-jelekan saudara yang lain. Yang kedelapan, adab berpakaian. Contohnya, memperhatikan syarat pakaian yang islami, seperti menutupi aurat, terutama bagi wanita. Kemudian contoh lainnya menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, berusaha mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru kiri dalam menggunakan pakaian. Tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, atau pakaian laki-laki bagi wanita, dan tidak mengenakan pakaian menyerupai keyakinan lain atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain. Yang kesembilan, adab bepergian. Contohnya, mengucapkan salam ketika hendak akan meninggalkan rumah. Tujuannya supaya Allah memberikan keselamatan baik bagi orang yang akan bepergian maupun yang ditinggalkan. Contoh lainnya menulis wasiat atau pesan jika ada hal yang dianggap penting jika bepergian menuju tempat yang sangat jauh dan memakan waktu lama. Yang lainnya, misalkan saling memaafkan satu sama lain sehingga tidak ada beban bagi yang hendak pergi maupun yang ditinggalkan. Membaca doa sebelum meninggalkan atau keluar rumah, dan berniat sengaja bepergian untuk bekerja atau belajar demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Iginkah kalian menjadi manusia yang beradab? Yuk, mari kita senantiasa mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.